Pak Pala. Ya, pagi. Pak, saya ingin pendapat Bapak. Apa itu? Pada hari Selasa, rapat pembahasan PAPBD itu diskors, Pak. Kenapa? Permasalahannya itu ketua TAPD itu tidak boleh jika sekda itu sebagai PLH. Oh gitu. Lalu pada hari Rabu, rapat juga diskors. Iya. Karena Partai Gerindra mengatakan bahwa tidak boleh ada pembahasan PAPBD sebelum PPAS dibahas terlebih dahulu. Oh. Bagaimana menurut Bapak? Ya, memang ini belakangan ini situasi di DPRD ini memang sangat menarik perhatian. Oh gitu, Pak. Kenapa saya bilang menarik perhatian? Memang saya melihat mayoritas Ya. anggota DPRD itu belum memahami Ya. dalam melaksanakan tugasnya, Ya. gitu. Belum memahami, membaca apa yang harus dibahasnya. Itu yang saya lihat mulai dari rapat minggu yang lalu. Makanya saya sempat meminta perpanjangan waktu untuk membahas RPJMD. Ternyata perpanjangan waktunya hanya dilakukan sampai jam 23 Ya. malam ya. Malam. Ya hanya itu aja. Tapi ya syukurlah ada perpanjangan waktu sedikit. Walaupun saya melihat ketika mereka membuat pendapat akhirnya itu ya entah kemana-mana arahnya. Oh, gitu. Ya tapi kalau terkait ini tadi Ya. rapat PAPBD ya yang diskor pada hari Selasa yang Bapak sampaikan ke saya tadi, Ya. anggota dewan tidak mau ketua TAPD-nya itu adalah PLH Sekda karena mereka mungkin Ya. karena ketidaktahuannya meragukan dokumen nanti yang ditandatangani oleh PLH. Jadi perlu saya sampaikan ya bahwa yang menjadi ketua TAPD itu tidak ada ketentuannya harus Sekda. Ya, ya. Ya sebenarnya yang sebaiknya pun kalau ketua TAPD itu kepala dinas atau kepala badan pendapatan keuangan daerah itu. Karena yang paling baik itu ketua TAPD itu adalah pejabat tinggi pratama yang mengelola keuangan. Jadi dia paham gitu. Tapi apakah kalau PLH Sekda menjadi ketua TAPD menyalahi aturan? Enggak. Karena PLH Sekda adalah pejabat tinggi pratama yang definitif. Jadi tidak menyalahi aturan, Pak ya? Tidak, karena kan prinsipnya kan bahwa ketua TAPD itu kan pejabat tinggi pratama. Karena pejabat tinggi pratama itu memimpin stafnya dan dapat memotivasi ya. Jadi karena dia kan selaku PLH Sekda berarti dia kan pejabat tinggi pratama di mungkin dia sebagai asisten atau apa gitu. Tapi memang tidak ada juga aturan yang mengatakan harus Sekda definitif atau PLD Sekda atau PLH Sekda menjadi ketua TAPD. Oh, iya. Justru di lebih baik ketua TAPD itu ya kepala yang mengelola keuangan. Oh, iya. Gitu. Iya. Itu terkait itu. Kalau terkait yang tadi hari Rabu ya. Rabu ya. Fraksi Gerindra dia keberatan bahwa PAPBD itu dibahas sebelum adanya pembahasan KUA PPS. Itu betul. Ya. Sangat betul yang dilakukan fraksi Gerindra itu. Oh, ya. gitu, Pak. Ya, karena dalam hal pembahasan PAPBD atau pembahasan APBD itu sama ya. Iya. Walaupun satu bersifat perubahan, satu tidak. Iya. Itu kan berpedoman kepada Permendagri nomor 21 tahun 2011. Iya. Ya, itu tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Iya. Ya. Tentu ketika PAPBD mau dibedah ini antara anggota DPRD rapat gabungan komisi istilahnya Iya. dengan pihak eksekutif yang dalam hal ini para OPD memang harusnya didahului pembahasan KUA PPAS oleh TAPD dan Badan Anggaran. Oh begitu, Pak. Iya, kalau ini tidak dilakukan, ini melanggar dari Permendagri nomor 21 tahun 2011 tadi tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Itu yang dilanggar dan itu tidak boleh. Tidak boleh, Pak ya? Iya. Lalu Pak Pala, jika pembahasan PPAD tanpa terlebih dahulu melakukan pembahasan terhadap KUA
PPAS, apakah ada sanksi? Pembahasan PAPBD. Iya. Iya, sanksinya begini. Iya. Apabila nanti legislatif dan eksekutif, Iya. kan ini secara bersama-sama mereka di situ membahas, Iya. ya, gitu ya. Iya. Terus nanti disahkanlah ini oleh DPRD. Iya. Ini kan hasilnya ini kan akan dieksaminasi ke pemerintah atasan, dalam hal ini kan ke Provinsi Sumatera Utara. Iya. Ya, sanksinya ini akan dikembalikan. Oh, Ya, begitu, Pak. hasil pembahasan itu akan dikembalikan dan harus dibahas kembali dengan mendahului pembahasan KUHP-PAS. Iya, iya. Gitu. Iya. Hanya kan yang persoalannya saat ini saya melihat kecenderungan belakangan ini, ketika kita mengatakan kebenaran, ya, banyak orang menilai ini menghalangi kecepatan wali kota untuk membangun tebing. Iya. Salah. Kalau kita dari Medan ke tebing, ya naik mobil, waktunya 1 jam. Cobalah Bante dengan kecepatan 20 menit. Kalau nggak jungkil balik di tol itu. Jungkil balik, Pak, ya? Iya. Iya. Jadi para pendukung saya ini orang pendukungnya. Sampai hari ini saya punya tanggung jawab moral untuk mengkawal bagaimana supaya kebijakan-kebijakan wali kota tidak melanggar hukum. Karena saya dulu ketua tim hukum di pemenangan. Walaupun sampai hari ini belum dibubarkan itu ya. Harusnya sudah dibubarkan karena sudah karena wali kota terpilih sudah milik masyarakat tebing. Nah, terus lalu kemudian Pak, itu kan 2 hari diskors Pak ya. Iya. Pembahasan PAPBD. Lalu apa saran Bapak? ya saran saya TAPD dengan Banggar harus membahas KUHP-PAS. Dibahas. Jadi rapat yang telah ditetapkan oleh Bamus itu, pimpinan dewan mengajukan permintaan atau permohonan kepada Badan Musyawarah untuk melakukan penjadwalan ulang dengan alasan-alasan kenapa itu. Jadi artinya jadwal ini dibatalkan, tapi pembatalan ini harus melalui prosedur. Ya, prosedurnya pimpinan dewan atau anggota dewan lainnya juga boleh, dari fraksi Gerindra itu boleh meminta kepada Banmus untuk melakukan rapat pembatalan jadwal itu dan dijadwalkan lagi. Ya, kalau dia dijadwalkan lagi, tetap setelah KUHP-PAS dibahas, wali kota juga harus menyampaikan nota pengantar ulang, karena nota pengantar yang disampaikan kemarin itu sudah cacat aturan. Oh, begitu. Ya, seperti itu. Itu saja Pak, saran Bapak? Ya, artinya begini, ya. Saya mengajak kepada semua masyarakat tebing tinggi, ya, apalagi terutama kepada yang merasa mendukung pasangan idaman. Ya, jangan ketika ada orang menyampaikan kebenaran, saudara-saudaraku menganggap ini menghalangi perjalanan atau niat cepat wali kota membangun tebing. Ya, pembangunan di tebing harus cepat, tapi tidak boleh melanggar aturan. Tidak boleh melanggar rambu-rambu. Kasihan nanti pendukungnya bercerita dukung kalau Pak Wali Kotanya tersangkut hukum, lari semuanya itu. Ya, tapi kalau saya, ya, insya Allah saya akan kawal wali kota ini jangan sampai melanggar hukum. Itu aja. Jadi Bapak tetap setia mengawal. Oh iya, kita dari awal berjuang untuk kemenangannya. Ya, kita harus mengkawal sampai baik. Sampai akhir Pak ya? Ya, walaupun memang banyak yang risih dengan masukan-masukan yang saya sampaikan, karena mungkin nggak sesuai dengan harapan-harapan orang-orang di sekelilingnya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Pala atas pendapatnya.